Halo, ketemu lagi dengan saya Nikade Sutini. Kali ini saya akan membahas satu topik yang penting dalam epidemiologi, yaitu surveillance kesehatan. Epidemiologi merupakan landasan bagi kesehatan masyarakat yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan publik maupun praktik yang berbasis bukti dengan mengidentifikasi frekuensi, distribusi, atau pola penyebaran masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Epidemiologi menyediakan data melalui proses pengumpulan data yang salah satunya adalah melalui kegiatan surveillance kesehatan ini. Kali ini saya akan membahas salah satu bidang epidemiologi yang memiliki peran penting tersebut terkait dengan penyediaan data dan masalah kesehatan yang terjadi. Nah, bidang epidemiologi yang saya maksud adalah surveillance kesehatan. Dalam surveillance, data didapatkan melalui kegiatan pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara terus-menerus serta sistematis. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan interpretasi data. Nah, sehingga mampu mengubah data menjadi sebuah informasi kesehatan. Selanjutnya, informasi yang didapat didesiminasikan atau disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan serta pengendalian penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, maka yang dimaksud dengan surveillance kesehatan adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di populasi yang dilanjutkan dengan melakukan analisis data menggunakan statistik serta menginterpretasikan data menjadi suatu informasi kesehatan. Nah, informasi kesehatan yang didapat dari hasil analisis data secara statistik kemudian dideseminasikan atau dilanjutkan atau disebarluaskan kepada pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pencegahan penyakit maupun masalah kesehatan lainnya. Nah, di mana kegiatan ini umumnya dilakukan secara terus-menerus dan bersifat sistematis. Definisi ini memiliki arti bahwa surveillance adalah kegiatan memantau terus-menerus kejadian dan kecenderungan penyakit di populasi, mendeteksi dan memprediksi outbreak atau wabah yang mungkin terjadi di populasi, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit seperti perubahan-perubahan biologis pada agen, vektor, reservoir, dan lainnya bila masalah kesehatan tersebut atau penyakit tersebut mengarah pada kondisi infeksi. Hasil surveillance akan memberikan informasi tentang masalah-masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada suatu populasi. Nah, selanjutnya informasi tersebut disebarluaskan atau disampaikan kepada pemegang kebijakan agar dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian. Surveillance kesehatan masyarakat merupakan instrumen penting untuk mencegah kejadian outbreak atau wabah yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB maupun pandemi penyakit dan mampu mengembangkan respon segera ketika penyakit atau masalah kesehatan mulai terjadi dan menyebar di populasi. Informasi dari surveillance juga penting bagi Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan donor untuk memonitor sejauh mana populasi telah terlayani dengan baik dalam mengatasi masalah kesehatan yang dialami. Bisa saya simpulkan bahwa dalam surveillance kesehatan meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data menggunakan statistik, interpretasi data, mengubah data menjadi sebuah
informasi kesehatan, diseminasi atau distribusi data atau penyebarluasan informasi kesehatan yang didapat, pemberian feedback oleh penanggung jawab kesehatan terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penata laksanaan terhadap masalah kesehatan atau penyakit yang ditemukan melalui kegiatan pengumpulan data yang sistematis dalam kegiatan surveillance. Selanjutnya, seperti apa sih proses surveillance? Mari kita simak dengan menyimak siklus mekanisme surveillance berikut ini. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti misalnya puskesmas, rumah sakit, melalui petugas surveillance termasuk juga dokter praktek swasta dan komunitas memiliki kewajiban untuk menyusun sebuah laporan secara periodik tentang peristiwa atau penyakit atau masalah kesehatan lainnya yang ditemukan selama memberikan pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan tersebut memberikan laporan menggunakan format surveillance yang sudah disediakan. Nah, seperti apa sajian dan bentuk dari format surveillance yang harus diisi oleh fasilitas pelayanan kesehatan, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, tentunya format yang disediakan sudah menyesuaikan dengan laporan jumlah kasus, distribusi sebaran kasus, seperti konsep who, where, dan when, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Nah, selanjutnya data tersebut dilaporkan kepada petugas kesehatan kota ataupun kabupaten. Nah, selanjutnya data dianalisis secara statistik dan diinterpretasikan menjadi sebuah informasi yang selanjutnya disebarluaskan atau didistribusikan untuk mendapatkan umpan balik berupa perencanaan intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan ataupun penyakit yang ditemukan. Secara umum, laporan yang disampaikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dokter, klinik, wajib dilaporkan ke petugas surveillance kota kabupaten di awal bulan, tepatnya pada tanggal 1 sampai 5. Nah, selanjutnya data yang diterima oleh petugas surveillance kota dari fasilitas pelayanan kesehatan diolah dan diinterpretasikan dalam bentuk informasi kesehatan. Nah, selanjutnya dalam beberapa hari ke depan, tepatnya biasanya dilakukan di hari ke-6 sampai hari ke-10, informasi tersebut dilanjutkan dan diinformasikan kepada petugas surveillance di provinsi. Nah, untuk dilaporkan kepada pemegang kebijakan kesehatan lainnya, salah satunya adalah Kementerian Kesehatan. Nah, harapannya setelah informasi itu sampai, selanjutnya diberikan umpan balik untuk menyusun intervensi, melakukan intervensi. Sehingga masalah kesehatan yang dihadapi bisa teratasi dengan baik. Nah, begitulah proses surveillance kesehatan yang biasanya dilakukan oleh petugas surveillance. Jadi surveillance ini sangat membantu sekali petugas kesehatan dan pemegang kebijakan untuk menyusun atau membuat suatu keputusan dalam mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di populasi. Nah, selanjutnya seperti apa sih format pelaporan surveillance? Nah, ini adalah salah satu format pelaporan surveillance rabies pada tahun 2015 sampai 2016, di mana kasus rabies pada anjing dan manusia
dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Sehingga sistem pelaporan surveillance ini benar-benar ketat dilakukan dan wajib diberikan informasinya dan diisi oleh pelayanan kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas maupun dokter praktek. Dalam pelaporan surveillance ini, para petugas surveillance di puskesmas maupun di rumah sakit, termasuk dokter praktik swasta, berpartisipasi melakukan screening pasien berdasarkan atas definisi kasus dan membuat laporan mingguan tentang jumlah kasus, jumlah kunjungan, menurut kelompok umur, jenis kelamin, alamat, dan jumlah total kasus yang teramati. Nah, jenis binatang penggigit seperti misalnya anjing, kemudian kucing ataupun tikus yang berisiko menyebabkan rabies juga harus dilaporkan dalam POM pelaporan surveillance ini. Nah, gambaran tren penyakit akan ditemukan melalui pelaporan surveillance ini. Nah, di samping itu, lokasi luka termasuk penanganan kasus, salah satunya pemberian vaksinasi VAR 1, VAR 2, VAR 3 juga harus dilaporkan oleh pemberi pelayanan kesehatan dalam format pelaporan surveillance. Nah, laporan surveillance ini selanjutnya berguna untuk memonitor kejadian penyakit dan penata laksanaan penyakit di populasi, sehingga dapat memberikan gambaran tren kejadian penyakit, kemudian peringatan dini terhadap kejadian wabah ataupun KLB, serta untuk memberikan informasi tentang faktor-faktor risiko apa dan bagaimana penata laksanaan dari penyakit yang terjadi di populasi. Nah, demikianlah contoh format pelaporan surveillance, ya salah satunya adalah rabies, sedangkan yang lainnya masih banyak jenis format-format pelaporan surveillance tergantung dari penyakit yang diobservasi atau dilaporkan. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya tujuan dilakukan kegiatan surveillance? Nah, tujuan umum dari kegiatan surveillance ini adalah memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan di populasi, sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respon cepat oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan lebih efektif untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi. Sedangkan tujuan khusus dari surveillance di sini adalah satu, memonitor kecenderungan atau tren suatu penyakit. Dua, mendeteksi perubahan mendadak, insiden atau kejadian penyakit. Dan untuk mendeteksi kejadian outbreak yang mengarah pada wabah maupun kejadian luar biasa KLB atau pandemi. Di samping itu, tujuan khusus dari sistem surveillance adalah memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit atau di sini dikenal dengan istilah disease burden pada populasi. Di samping itu, tujuan spesifik dari surveillance adalah menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu penyusunan perencanaan dan pemilihan implementasi yang tepat mengatasi masalah kesehatan yang terjadi, kemudian membantu melakukan monitoring, pengawasan, serta evaluasi program kesehatan yang dilakukan. Di samping itu, tujuan khusus dari sistem surveillance adalah mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan yang dilaksanakan dan mengidentifikasi kebutuhan riset untuk menunjang, mempercepat proses penanganan masalah kesehatan yang terjadi. Nah, berikut saya berikan beberapa contoh pemanfaatan surveillance dalam bidang kesehatan. Gambar ini menyajikan contoh penggunaan surveillance untuk menggambarkan tren dari penyakit LISA yang terjadi di populasi pada tahun 2008-2019, tepatnya di Provinsi Bali.
Nah, grafik ini menghubungkan periode waktu pada sumbu X dan insiden atau kejadian kasus pada sumbu Y. Nah, selanjutnya dari gambar ini menunjukkan bahwa kasus Lisa pertama kali muncul pada tahun 2008. Dilaporkan di sini jumlah kasus sejumlah 4 kasus. Nah, selanjutnya gambar ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus berturut-turut pada 2 tahun berikutnya, dengan puncak kejadian kasus dilaporkan tertinggi pada tahun 2010 dengan jumlah total kasus 82. Selanjutnya pada tahun 2011 tampak terjadi penurunan kasus, namun masih bersifat fluktuatif. Sampai akhirnya pada tahun 2019 kasus hanya dilaporkan terjadi sejumlah 4 kasus. Nah, informasi inilah yang selanjutnya digunakan oleh pemegang kebijaksanaan dalam bidang kesehatan untuk penatalaksanaan kasus ELISA di populasi khususnya di Provinsi Bali. Nah, gambar berikutnya menyajikan contoh pemanfaatan surveillance untuk mendeteksi dini outbreak atau wabah disentery, di mana grafik menghubungkan periode waktu pada sumbu X dengan insiden kasus penyakit pada sumbu Y. Oke. Data ini dapat digunakan untuk memonitor dan mendeteksi kejadian outbreak atau kecurigaan outbreak kemungkinan akan terjadi pada kuartal keempat pada tahun 2008 ketika insiden mencapai 3 kali lipat dari rata-rata per kuartal per hari. 2004, 2003, 2004. Di samping pemanfaatan untuk mengetahui tren penyakit maupun deteksi dini terhadap kejadian outbreak, surveillance juga dapat dimanfaatkan untuk memantau efektivitas program kesehatan. Nah, gambar ini menyajikan contoh penggunaan surveillance untuk memonitor performa dan efektivitas program pengendalian serta pengobatan TB atau tuberkulosis. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa dengan statistik deskriptif yang sederhana, surveillance mampu memberikan informasi tentang kinerja program TB yang meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus TB yang dideteksi, ketuntasan pengobatan terhadap kasus maupun kesembuhan kasus. Jadi gambarannya semua bisa dilihat dalam pelaporan tabel ini, di mana tabel ini memberikan laporan tentang efektivitas program penanganan TB yang didapatkan dari hasil surveillance kesehatan. Dalam pelaksanaan kegiatan surveillance ada beberapa jenis surveillance. Ada surveillance individu, surveillance penyakit, surveillance sindrom, surveillance berbasis laboratorium, surveillance terpadu, dan surveillance kesehatan masyarakat global. Nah, mari kita bahas masing-masing jenis surveillance. Yang pertama adalah surveillance individu atau individual surveillance. Nah, surveillance ini bertujuan untuk mendeteksi dan memonitor individu-individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius. Nah, misalnya contohnya di sini adalah penyakit cacar, tuberkulosis, sifilis, SARS, maupun penyakit COVID-19 yang merupakan pandemi pada saat ini. Surveillance individu memungkinkan dilakukan isolasi institusional segera terhadap kontak sehingga penyakit yang dicurigai itu dapat dikendalikan. Nah, sebagai contoh misalnya karantina merupakan isolasi institusional yang membatasi gerak dan aktivitas orang-orang atau
pun binatang-binatang yang sehat tetapi sebenarnya telah terpapar oleh suatu penyakit. Khususnya di sini adalah penyakit menular selama periode menular. Tujuan karantina adalah mencegah transmisi penyakit selama masa inkubasi seandainya memang benar-benar terjadi infeksi. Nah, jenis yang lain dari surveillance adalah surveillance penyakit. Nah, surveillance penyakit atau dikenal dengan disease surveillance bertujuan untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insiden penyakit melalui pengumpulan data yang bersifat sistematis, konsolidasi, evaluasi terhadap laporan-laporan penyakit dan kematian, serta data relevan lainnya. Jadi fokus perhatian surveillance penyakit adalah penyakit, bukan individu. Nah, contohnya misalnya surveillance TB yang dilaporkan oleh puskesmas dan dinas kesehatan. Nah, selanjutnya ada syndromic surveillance atau multiple disease surveillance. Surveillance ini bertujuan untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap sindrom atau kumpulan gejala penyakit, bukan masing-masing penyakit. Nah, surveillance syndromic ini mengandalkan deteksi indikator-indikator kesehatan individu maupun populasi yang diamati sebelum adanya konfirmasi diagnosis medis. Nah, surveillance syndromic ini mengamati indikator-indikator individu yang sakit, seperti misalnya pada pola perilaku, tanda dan gejala, atau temuan-temuan laboratorium yang dapat ditelusuri dari aneka sumber sebelum diperoleh konfirmasi laboratorium tentang suatu penyakit. Jadi bisa disimpulkan syndromic surveillance ini cenderung melakukan pengawasan yang terus-menerus terhadap tanda dan gejala saja pada populasi tertentu sebelum populasi tersebut atau orang tersebut didiagnosa mengalami suatu penyakit melalui pemeriksaan diagnostik tertentu. Selanjutnya ada surveillance laboratorium. Nah, surveillance ini digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Nah, sebagai contoh pada penyakit yang ditularkan melalui makanan. Nah, seperti misalnya salmonellosis. Ya, penggunaan sebuah laboratorium sentral untuk mendeteksi strain bakteri tertentu memungkinkan deteksi outbreak penyakit dengan lebih segera dan lengkap daripada sistem yang mengandalkan laporan sindrom klinik. Selanjutnya ada surveillance terpadu. Nah, surveillance ini menata dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah. Apakah itu provinsi, kemudian kabupaten kota maupun negara sebagai sebuah pelayanan publik bersama-sama. Nah, surveillance terpadu ini menggunakan struktur, proses, dan personalia yang sama, melakukan fungsi pengumpulan informasi yang diperlukan untuk tujuan pengendalian penyakit. Nah, perdagangan dan perjalanan internasional di abad modern, migrasi manusia dan binatang serta organisme memudahkan terjadinya transmisi penyakit infeksi lintas negara. Konsekuensinya apa? Masalah-masalah yang dihadapi negara-negara berkembang dan negara-negara maju di dunia semakin serupa. Timbulnya epidemi global atau pandemi, contohnya sekarang di sini adalah COVID-19, khususnya akan menuntut dikembangkannya jejaring yang terpadu di seluruh dunia, yang menyatukan para praktisi kesehatan, peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan surveillance yang melintasi batas-batas negara, sehingga ancaman aneka penyakit menular kemudian merebak pada skala global, baik penyakit-penyakit lama yang muncul kembali maupun penyakit-penyakit yang baru muncul kembali seperti apa yang saya tadikan seperti virus corona,
mengarahkan kegiatan surveillance ini sangat intens harus dilakukan, baik pada level negara, masing-masing negara di suatu wilayah, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, maupun di negara tersebut. Nah, sistem surveillance ini juga tidak hanya berlangsung di suatu negara saja, namun bersifat lebih global yang melibatkan negara-negara di dunia. Nah, begitulah pemanfaatan sistem surveillance dalam bidang kesehatan. Sehingga dari penjelasan tadi kita bisa memahami betapa pentingnya sistem pelaporan yang dilakukan melalui surveillance kesehatan dalam pengendalian atau pencegahan dan mengatasi masalah kesehatan yang tidak terjadi di suatu negara, tetapi mungkin melibatkan banyak negara di dunia. Selanjutnya kita bahas tentang pendekatan sistem surveillance. Nah, pendekatan sistem surveillance ini ada dua jenis, meliputi surveillance pasif dan surveillance aktif. Surveillance pasif memantau penyakit secara pasif dengan menggunakan data penyakit yang dilaporkan dan tersedia di fasilitas kesehatan. Sedangkan surveillance aktif menggunakan petugas khusus surveillance untuk melakukan kunjungan berkala ke lapangan, baik di desa-desa, tempat praktek pribadi, seperti dokter praktek, tenaga medis lainnya, puskesmas, klinik, dan rumah sakit, dengan tujuan mengidentifikasi kasus baru penyakit dan kematian. Nah, kegiatan ini disebut juga sebagai penemuan kasus atau case pending. Pendekatan dengan surveillance pasif maupun surveillance aktif tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimaksud bisa disampaikan sebagai berikut. Kelebihan surveillance pasif adalah kurang sensitif. Oke, nah kelebihan dari surveillance pasif adalah relatif murah dan mudah untuk dilakukan. Sedangkan kekurangan dari surveillance pasif adalah kurang sensitif dalam mendeteksi kecenderungan penyakit. Data yang dihasilkan cenderung underreported karena tidak semua kasus-kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan formal, sehingga kemungkinan sebenarnya ada banyak kasus di lapangan tetapi tidak terlaporkan. Nah, selain itu, tingkat pelaporan dan kelengkapan laporan biasanya rendah karena waktu petugas itu terbagi dengan tanggung jawab utama, memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan masing-masing. Nah, untuk mengatasi problem tersebut, nah, instrumen pelaporan perlu dibuat sesederhana dan sesimpel mungkin. Nah, selanjutnya bagaimana dengan surveillance aktif? Nah, kelebihan surveillance aktif tentunya lebih akurat dibandingkan dengan surveillance pasif, sebab dilakukan oleh petugas khusus yang memang dipekerjakan untuk menjalankan tanggung jawab itu. Nah, selain itu, surveillance aktif dapat mengidentifikasi outbreak lokal. Namun, kelemahan dari surveillance aktif lebih mahal dan lebih sulit untuk dilakukan daripada surveillance pasif. Karena petugas surveillance di sini terjun langsung ke masyarakat, melakukan penelusuran dan pengamatan serta observasi. Nah, tapi bagusnya itu mampu menggambarkan kejadian yang sebenarnya di populasi karena dilakukan secara langsung melalui penelusuran kasus. Nah, sistem surveillance dapat diperluas pada level komunitas, disebut dengan community surveillance. Jadi surveillance ini atau pelaporannya tidak dilakukan oleh pelayanan kesehatan, baik puskesmas, kemudian rumah sakit maupun praktek dokter, praktek bidan, dan praktek kesehatan yang lainnya. Namun laporan ini juga bisa diberikan oleh community, di mana dalam community surveillance informasi ini dikumpulkan langsung dari komunitas
oleh kader kesehatan yang ada di desa. Nah, tentunya karena melibatkan kader, di sini memerlukan pelatihan terhadap apa? Terhadap diagnosis kasus oleh kader dan cara melakukan pelaporan kasus ke pelayanan kesehatan primer seperti misalnya puskesmas. Nah, tentunya sistem surveillance dalam memberikan data, kemudian informasi masalah kesehatan yang terjadi di populasi diharapkan memenuhi karakteristik tertentu, di mana sistem surveillance seharusnya itu bersifat efektif. Nah, ada beberapa sifat sistem surveillance yang efektif meliputi simplicity, flexibility, sensitivity, kemudian memiliki positive predictive value yang baik, bersifat representatif, dan memiliki sifat timeless. Nah, apa yang dimaksud dengan kesederhanaan atau simplicity? Nah, kesederhanaan sistem surveillance menyangkut pada struktur dan pengorganisasian sistem surveillance serta sistematika pelaporan sehingga sangat mudah diisi dan sangat mudah dilakukan oleh petugas kesehatan atau petugas surveillance. Selanjutnya bersifat fleksibilitas atau flexibility. Apa yang maksud dengan sistem surveillance bersifat fleksibel? Jadi sistem surveillance bersifat fleksibel artinya sistem pelaporan dalam surveillance dapat diubah-ubah atau dievaluasi sesuai dengan kebutuhan informasi atau kondisi operasional tanpa memerlukan banyak biaya, waktu, dan tenaga ketika melakukan perubahan pada sistem surveillance atau pelaporan yang dilakukan oleh petugas surveillance. Selanjutnya, surveillance memiliki sifat acceptability yang baik. Artinya penerimaan terhadap sistem surveillance tercermin dari tingkat partisipasi individu, organisasi, dan lembaga kesehatan. Nah, interaksi sistem dengan mereka yang terlibat termasuk pasien ataupun kasus yang terdeteksi dan petugas kesehatan yang melakukan diagnosis dan pelaporan dilakukan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut. Nah, beberapa indikator penerimaan terhadap sistem surveillance adalah jumlah proporsi para pelapor, kelengkapan pengisian formulir pelaporan, dan ketepatan waktu pelaporan. Selanjutnya, sistem surveillance harus memiliki sifat sensitivitas atau memiliki sensitivity. Nah, sensitivity di sini dalam sistem surveillance dapat dinilai dari kemampuan sistem surveillance untuk mendeteksi kejadian atau kasus-kasus penyakit. Nah, suatu sistem surveillance yang sensitif memiliki manfaat untuk memantau adanya tren kejadian penyakit ya, yang di mana sensitivitas sistem tersebut tidak mengalami perubahan. Nah, sistem surveillance juga harus memiliki prediksi nilai positif yang baik, yang artinya bahwa sistem surveillance tersebut memiliki daya prediksi yang dapat diukur sebagai proporsi mereka mengidentifikasi sebagai kasus yang memang menderita penyakit atau kondisi sasaran surveillance. Jadi bisa menentukan dengan benar ya terhadap seseorang yang benar-benar menderita suatu penyakit atau orang yang sehat atau tidak menderita suatu penyakit. Selanjutnya, sistem surveillance harus memiliki sifat representatif. Nah, sistem surveillance yang representatif harus mampu mendeskripsikan secara akurat distribusi kejadian penyakit dan kematian yang terjadi di populasi berdasarkan karakteristik orang, waktu, dan tempat. Kemudian yang terakhir adalah sistem surveillance harus memiliki sifat timeliness. Artinya ketepatan waktu suatu sistem surveillance dipengaruhi oleh ketepatan dalam memproses data, mulai dari deteksi, pengisian form,
pelaporan dan pengolahan data, serta pendistribusian informasi kepada pihak-pihak berkepentingan. Sehingga dari contoh POM pengisian surveillance tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, maka penyusunannya harus memperhatikan semua sifat-sifat sistem surveillance yang efektif. Begitu juga pada siklus atau sistem pelaporan pada pelaksanaan surveillance kesehatan, dari pelayanan kesehatan sebagai sumber data, baik dari rumah sakit, kemudian dari puskesmas, komunitas, maupun pelaksana praktik kesehatan lainnya seperti dokter, bidan, harus dilaporkan tepat waktu kepada dinas kesehatan kota maupun kabupaten, yang selanjutnya datanya diolah, kemudian diinterpretasikan, kemudian disampaikan dalam bentuk informasi masalah kesehatan yang dilanjutkan dengan diseminasi pelaporan ke Dinas Kesehatan Provinsi, bahkan pelaporan atau diseminasi data dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan. Kalau seandainya data tersebut memang perlu penanganan lebih lanjut karena menggambarkan tren kejadian penyakit yang meningkat atau bahkan mengarah pada kondisi outbreak, dengan harapan informasi yang diberikan dari kegiatan surveillance mendapatkan feedback dari pemegang kebijakan ya untuk merencanakan suatu intervensi yang tepat untuk pengendalian penyakit yang terjadi di populasi. Nah, kira-kira demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan surveillance epidemiologi. Harapannya setelah penjelasan kita mampu memahami apa sih sebenarnya surveillance kesehatan masyarakat melalui pendekatan epidemiologi, kemudian apa tujuannya, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian apa manfaatnya atau kegunaannya untuk mengatasi masalah kesehatan, dan bagaimana sifat-sifat atau hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan kalau seandainya kita melakukan surveillance kesehatan. Pada akhir kata saya menyampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Ini adalah beberapa referensi buku yang bisa dipakai sebagai acuan untuk lebih memahami topik kita tentang surveillance kesehatan masyarakat atau surveillance epidemiologi. Bisa juga mengakses sumber-sumber yang lainnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.